Hakim Ketua memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin sekalian dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Desa Sukatani yang memeriksa perkara kasus menghamili atas nama Saudara Acong dan Saudara Joni pada hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan? Siap, Pak Hakim. Apakah Saudara Acong dan Joni sehat dan bisa mengikuti persidangan? Saya dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Dan saya juga sehat untuk mengikuti sidang. Saudara Acong, apakah Anda didampingi pengacara? Iya, Pak Hakim. Saudara Joni, apakah Anda didampingi pengacara? Tidak, Pak Hakim, saya mah orang tidak mampu. Silahkan Saudari Jaksa membacakan dakwaan. Saudara Acong dan Joni dimohon untuk mendengarkan. Kasus pertama, Saudara Joni telah menghamili seorang perempuan berinisial B. Kemudian Saudara Joni melarikan diri alias kabur dari tanggung jawab. Kasus kedua, Saudara Acong telah menghamili domba berinisial G dan kemudian Saudara Acong melarikan diri. Bu Jaksa, tersalah itu yang rendah domba? Itu Pak Hakim. Wah, gak bener nih Hakim pakai ngomong bahasa Sunda. Saudara Acong dan Joni, apakah kalian berdua paham? Iya, Pak Hakim. Kepada pengacara Saudara Acong, silakan untuk mengajukan pembelaan. Sebelumnya saya minta maaf. Bapak ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti itu, Pak. Ini Indonesia. Jadi orang pada takut kalau Bapak ngomong pakai bahasa Sunda. Nanti orang salah paham. Saha eta teh? Ya kamu, Pak Hakim. Saya? Iya, kamu ujung-ujung ngomong Sunda. Lah, itu kamu barusan ngomong Sunda. Siapa? Maneh tadi ngomong ujug-ujug. Itu kan bahasa Sunda. Kata siapa? Ujung-ujung itu bahasa Sunda. Kalau kamu tidak mengerti, baca kamus bahasa Sunda. Ujug-ujug itu artinya tiba-tiba. Maaf Pak Dahlan, kita sebagai warga Indonesia, kita harus melestarikan budaya Indonesia. Coba saya mau tanya, Pak Hakim. Kalau berkunjung ke rumah pacar, apa bahasa Sundanya? Nganjang. Kalau jatuh dari jembatan bambu, apa? Tiko sewan. Simple kan? Itulah kelebihan bahasa Sunda. Woi, arek sidang apa pakai teruncingan ya teh? Setelah saya membaca dan menelaah kedua kasus ini, maka untuk kasus pertama Saudara Joni divonis 2 bulan penjara karena telah menghamili seorang perempuan. Untuk kasus kedua, Saudara Acong divonis 3 tahun penjara karena telah menghamili domba. Wah, Hakim mulai ngaco nih. Saya keberatan, Pak Hakim. Kenapa Anda keberatan? Klien saya menghamili domba divonis 3 tahun. Dan Saudara Joni menghamili perempuan cuma divonis 2 bulan. Jelas saya keberatan, Pak Hakim. Saudara Artalarik Mang Daklan, si Joni divonis 2 bulan karena berani bertanggung jawab. Daek ngawin. Klien Anda mau tidak kawin sama domba? Kalau mau, saya rubah jadi 2 hari.
Setuju enggak? Sidang dinyatakan selesai. Silakan Bu Jaksa, panggil kasus berikutnya. Saudara Komeng, Bu Dewi, silakan masuk ke ruangan sidang. Silakan Bu Jaksa, baca kasus berikutnya. Saudara Komeng melaporkan istrinya tentang pencurian di rumahnya sendiri. Coba jelaskan Saudara Komeng kronologis kejadiannya. Begini Pak Hakim, tadi malam rumah saya ada yang mencuri. Semua barang, uang, dan perhiasan semua digasak. Dan yang terakhir, istri saya diperkosa. Saudara Komeng, kenapa Anda melaporkan istri Anda yang seharusnya dibela? Tanya aja sendiri Pak Hakim ke istri saya. Bu Dewi, Anda ini korban pemerkosaan. Kenapa suami Anda sendiri yang melaporkannya? Jadi begini Pak Hakim, pada saat saya diperkosa, saya goyang sedikit. Oh, pantes kayak gitu mah. Sidang hari ini dinyatakan selesai. Palu teh dipakai masa perang itu teh. Yuk. Suganti lain palu tukang bangunan. Hehehe.